Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan mengulas tentang modul survei. Sesuai dengan namanya, teman-teman bisa gunakan untuk melakukan survei, memberikan beberapa pertanyaan kepada pengguna aplikasi. Nah, di sini silakan teman-teman buat aplikasi, atau kalau sudah masuk ke editor, silakan masuk ke fitur, kemudian kita scroll ke bawah. Kita masukkan yang surface, kita bisa klik add content. Selanjutnya kita bisa lihat di sini. Nah, ini halaman untuk config dari survei ini sendiri. Teman-teman bisa ubah page name-nya, kemudian di sini kita bisa isi modelnya. Pertama, kita bisa tambahkan session baru, kemudian di sini kita bisa berikan namanya. Nah, dalam contoh ini saya sudah punya satu contoh form yang saya download dari Jotform. Teman-teman bisa cek di Jotform. Nah, di sini saya copy saja, kemudian paste ke sini. Setelah itu oke. Nah, setelah selesai nanti muncul di bagian bawah. Kemudian kita bisa tambahkan pertanyaan. Nah, di sini ada banyak pilihan. Di sini ada teks. Kalau kita sentuh di bagian icon ini, dia akan keluar tulisannya teks. Kemudian ada multi-line teks. Jadi kalau seandainya kita membutuhkan jawaban yang panjang dari user, sebaiknya gunakan yang multi-line. Kemudian ini ada email, ada angka, kemudian ada tanggal dan waktu, ada lokasi, ada checkbox, ada radio button, kemudian ada drop down, dan ada gambar. Oke, jadi ini fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pertanyaan. Nah, setelah teman-teman buat seperti ini, silakan add any question. Di sini saya gunakan yang tipe teks dulu, kemudian ini dicentang supaya harus diisi oleh user. Kemudian kita ambil dari sebelah untuk instruktur name-nya, kita bisa paste ke sini. Kemudian ini sudah dipilih, kita oke-kan. Tambahkan baru, kita copy yang ini. Nah, karena ini deskripsi, sebaiknya kita gunakan teks yang panjang. Setelah itu kita oke. Kemudian tambahkan baru. Nah, di sini course number, kita bisa gunakan nomor di sini. Di bagian sini kita centang, kita gunakan angka, oke. Selanjutnya, nah untuk date kita bisa gunakan juga yang date. Kita pilih yang ini, kemudian kita buat seperti ini, kita centang juga, oke. Selanjutnya di bagian sini ini ada pertanyaan. Kita bisa gunakan radio button yang di sini. Pertanyaannya kita bisa centang, kemudian kita gunakan yang ini. Biasanya kalau pilihan ganda itu yang radio, bukan yang checkbox ya, karena checkbox itu bisa memilih lebih dari satu opsi. Setelah itu kita isi opsinya. Misalnya kita pilihan A, kemudian kita paste di sini pilihan B, di sini pilihan C. Kita bisa tambahkan baru, misalnya pilihan D. Setelah selesai kita oke-kan. Oke, ini untuk radio. Kemudian kita tambahkan yang untuk bagian checkbox ini. Checkbox ini bisa kita isi hobi misalnya. Ini bebas saja ya. Di sini misalnya berenang.
kemudian desain, misalnya membaca, kita isikan 3 saja. Setelah itu oke. Nah, selanjutnya setelah checkbox kita bisa gunakan yang drop down. Nah, drop down ini misalnya kita pilih jenis kelamin, misalnya ini sudah ada. Kemudian opsinya itu laki-laki, perempuan, misalnya tidak isi, misalnya seperti itu. Setelah itu kita oke kan. Sekarang kita tambahkan lagi, kita mau tambahkan yang email. Nah, cukup tulis email saja, kita centang juga, kita oke kan. Ini untuk email, sama juga ini untuk alamat, misalnya kita isi alamat, kemudian kita centang juga. Selanjutnya oke. Yang terakhir kita gunakan gambar, upload gambar. Oke. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan teman-teman publish survei. Kalau seandainya survei ini bisa diisi kembali, kalau satu user sudah isi, kemudian dia mau isi kembali, silakan di allow retake di sini. Kemudian isi di sini sembarang nama saja, karena ini tidak akan ditampilkan ke user. Survei saja. Terima kasih di sini misalnya. Terima kasih. Ketika user sudah melakukan pengisian survei, nanti muncul pesan ini. Setelah selesai kita bisa publish. Nah, di sini ada pesan. Jadi kalau seandainya sudah dipublish, maka kuis ini tidak akan bisa diedit lagi. Kita oke kan. Setelah itu dia muncul di bagian sini. Nah, teman-teman juga bisa lihat di bagian sini. Kita bisa refresh. Oke, ini sudah ada. Coba kita cek di member area. Di sini kita bisa cari survei, kalau nggak salah. Oh iya. Nah, silakan teman-teman copy yang CSS survei. Teman-teman bisa lihat seperti ini hasilnya nanti. Kemudian kita copy saja, kita copy sampai sini. Kemudian kita kembali ke sini, kita masuk ke bagian colors, kita scroll ke bawah. Nah, ini kita paste di bagian atas saja. Setelah itu kita save. Ini sudah sukses. Kita kembali, kita refresh back. Oke, ini sudah muncul. Kita bisa klik di survei. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Silakan isi sekarang. Ini teks-teks ini teman-teman bisa ganti ya di bagian CSS. Misalnya sekarang namanya Haris, kita klik next. Kemudian deskripsinya misalnya kita teks dummy saja, orem. Kemudian kita next, kita isi 15 misalnya. Nah, ini bisa pilih 15.02.2021, jamnya itu, nah ini jam. Setelah itu kita bisa next. Nah, di bagian sini ada opsi, kita bisa pilih ini yang radio button, kemudian kita next. Di sini ada checkbox, kita bisa pilih lebih dari satu. Kemudian next. Di sini jenis kelamin, ini ada laki-laki. Kemudian next, kita bisa isi di sini. Nah, ini ada contoh emailnya, format emailnya seperti ini. Soalnya saya kasih contoh yang ini. Setelah itu kita centang yang alamat seperti ini. Kita next. Kita bisa tambahkan gambar juga. Import from library. Kita bisa ambil yang ini mana ya, bebas saja lah. Ini sudah muncul seperti ini.
Selanjutnya klik send. Oke, ini sudah muncul seperti ini. Kita kembali ke home, kemudian kita masuk lagi ke survei. Nah, nanti di bagian sini silakan teman-teman cek di bagian result. Kemudian teman-teman bisa view resultnya, nanti hasilnya seperti ini. Nah, di bagian bawah ini ada button untuk download CSV filenya, atau teman-teman juga bisa download di bagian luar, di download CSV. Hasilnya nanti seperti ini, format file CSV seperti ini. Kalau seandainya teman-teman mau rapikan tabelnya, silakan convert file CSV ini menjadi Excel. Oke teman-teman, seperti itu saja. Silakan teman-teman coba sendiri. Semoga berhasil.